Oke, sebentar saya share screen. Udah kelihatan teman-teman semua slide-nya? Halo? Ya, ini udah nih, Pak. Sudah kelihatan ya? Slide-nya sudah kelihatan ya? Ya, Ya, sudah kelihatan. Oke. Nah, sebelum saya sharing Travelio itu bisnisnya seperti apa, terus uh, Travelio itu apa sih keuntungan Travelio yang bisa kita berikan untuk klien, mungkin saya pengen sharing dulu property management itu seperti apa. Karena banyak di Indonesia ini konsep dari property management ini saya lihat belum terlalu belum terlalu umum. Mungkin baru sekarang-sekarang ini karena ada beberapa hotel operator yang operate as a property management juga, dan terutama Travelio ya. Travelio ini mungkin baru dari tahun 2017 tuh mulai memperkenalkan istilah property management. Karena sebelum-sebelumnya berdasarkan pengalaman saya selama di Ray White di agency, itu yang namanya property management itu sama agency atau broker itu tuh udah agak ngeblur. Jadi agent ini sebenarnya banyak yang bertindak sebagai property management juga. Nah, kalau ditanya apa sih property management, ini saya kemarin saya baca-baca lagi, saya cari-cari lagi. Memang definisinya itu cukup banyak ya kalau kita ngomong soal property management. Yang pertama itu definisinya adalah operation, control, maintenance, dan oversight dari real estate atau physical property. Jadi mereka manage untuk operationnya, mereka kontrol gimana day to day-nya. Kalau ada rusak mereka benerin, itu maintenance, dan mereka melakukan oversight. Oversight ini dalam artian uh, kalau misalnya hari ini sudah tersewa, besok seperti apa? Tahun depan seperti apa? Apakah ini tetap harus dijadikan sewanya seperti ini? Apa nanti bulan depan kita repurpose atau kita jualnya tadinya per rumah atau per apartemen kita split lagi per kamar? Nah, itu oversight, itu tugasnya dari property management. Yang kedua juga ada yang bilang kalau property management itu mereka itu juga manage segala bisnis operation bisnis dari properti tersebut yang dipegang oleh property investor. Jadi investor ini mereka invest, property management yang akan manage cash flow-nya. Jadi kalau misalnya ada uang masuk diterima dulu, nanti ada perbaikan mereka bayarin dulu gitu kan. Itu semua property management yang ngurusin. Dan di sini juga property management itu bertindak sebagai agent, tapi agent hanya untuk sewa. Jadi kalau yang namanya di luar negeri, sewa itu tuh yang ngurusin property management. Mau komersial, mau residensial, mau retail, itu semua sewa itu adalah tugasnya property management. Ya. Nah, kalau tadi saya bilang pengalaman saya sebelumnya saya study tour di Australia, saya lihat di Australia, saya bilang cukup relevan lah kalau kita compare di Indonesia dengan di Australia. Nah, kalau kita lihat property management di Australia itu, di Australia setiap kantor agent property itu rata-rata punya property management. Jadi nggak cuman jual doang, mereka juga manage propertinya setelah dibeli terus diapain lagi, gitu kan? Kalau misalnya mereka investor, mereka mau sewakan, itu ada property management ya. Dan lisensinya itu beda, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia memang broker belum ada lisensi yang benar-benar harus ada ya. Tapi kalau di sana mereka itu harus ada lisensi, dan lisensinya ini orang broker yang jual properti sama orang property management yang nyewain properti itu tuh beda lisensinya. Jadi ada role namanya property manager di sana. Dan kalau kita lihat di Australia ini kan banyak investor ya, banyak investor dari luar negeri, dari China, dari Eropa juga banyak invest di Australia. Itu 75% investor properti di Australia itu pakai jasa property management. Satu, karena mereka nggak di situ gitu kan, karena mereka nggak bertempat tinggal di Australia, tapi mereka punya aset yang harus di manage. Makanya mereka pakai jasa property management gitu. Mereka di sana itu nggak mau pusing. Kalau misalnya mereka udah punya properti yang udah di
udah dibeli untuk investasi. Tujuannya mereka pakai property management untuk mereka sewain, atau nanti kalau ada kerusakan mereka yang benerin, semua diurusin sama property management ya. Dan kalau kita ngomong biaya, property management fee di Australia itu nilainya itu 7-12% dari harga sewa per minggu. Jadi property management fee ini 7-12% dari harga sewa per minggu itu, tapi itu nggak termasuk biaya komisi sewa ya. Jadi kalau dia closing sewa, dia sewakan ke orang lain, itu ada lagi namanya letting fee atau komisi sewa. Itu komisi sewa itu nilainya itu biasanya harga sewa 1-2 minggu. Belum lagi kalau di Australia yang namanya iklan itu dibayarin sama vendor atau yang jual atau yang mau menyewakan. Itu iklan udah pasti mereka yang bayar. Terus kalau nanti ada biaya ini, biaya itu semua masih tanggung jawabnya si owner. Ini cuman jasanya doang, 7-12%. Nah, kemarin saya juga lihat postingan, ada salah satu, saya follow LinkedIn-nya Ray White. Lagi saat COVID-19 gini kan mereka juga di lockdown tuh. Mereka di lockdown itu yang jalan justru cuman property management doang. Jadi ini saya lihat di sini ada prinsipalnya yang menjalankan property management, yang punya kantor, itu dia tuh teleponin orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitar kantornya, kantor agentnya itu, mereka tanyain ada yang rusak nggak gitu, karena mereka ya judulnya mereka care kepada komunitasnya, tapi sebenarnya jujur mereka menawarkan jasa property management gitu loh. Kayak di sini dia bilang cuman benerin keran bocor aja mereka teleponin gitu satu-satu, karena property management ini salah satu source of income di saat kalau kita ngomong sekarang jual beli lagi nggak terlalu gerak, ya mereka juga kejar dari property managementnya gitu. Itu kalau di Australia, ya kan. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia, kalau menurut saya yang saya lihat, di Indonesia itu agent properti itu menangani jual beli sewa properti. Jadi agent properti itu nggak cuma jual beli doang, tapi sewa juga dijalanin. Salah? Saya bilang nggak salah sih, karena jujur di Indonesia itu transaksi jual beli kalau di-compare sama di Australia itu memang jauh. Karena di Australia berdasarkan survei internalnya si Rewet ini, katanya dalam cycle hidupnya seorang manusia di Australia itu tuh minimal pindah rumah 5 kali. Kalau di Indonesia kayaknya sih nggak mungkin sampai 5 kali. Karena kita lihat banyak orang yang udah tinggal dari dulu di satu tempat sampai nanti anaknya, sampai ntar cucunya ntar tinggal di situ juga, nggak pernah pindah gitu ya. Makanya nggak salah juga di Indonesia ini agent properti itu nggak cuman nanganin jual beli doang, jadi mereka nanganin sewa properti juga. Nah, operation, control, maintenance itu biasanya ditanganin sama owner atau landlord langsung. Biasanya ini kita sebut kalau misalnya di Indonesia itu ibu kos ya. Ibu kos kalau apa-apa cuci baju minta ibu kosnya, misalnya ada yang rusak lapor ke ibu kosnya gitu kan. Ini ownernya langsung nih biasanya nih yang menjalankan. Kalau di luar negeri tadi saya bilang itu biasanya dilakukan oleh property management, ini dilakukan sama ownernya sendiri. Dan di Indonesia property management itu fee-nya itu nggak pasti. Dulu di Ray White itu property management setahu saya karena kebetulan kantornya sama dengan kantor pusat, itu mereka itu bukan komisi ya, kita bilang biaya property managementnya itu fix. Biasanya untuk satu rumah itu nilainya biasa 3-4 juta. Jadi ada keluhan, nggak ada keluhan, 3-4 juta itu kita bilang sebagai fix property management fee. Baru kalau nanti tersewa ada lagi komisi sewa yang sudah sebenarnya diatur oleh pemerintah, itu biasanya 5%. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia property management ini kita lihat kayak contoh brand Ray White aja yang paling besar di Indonesia itu cuman ada di kantor pusatnya doang. Di kantor-kantornya tuh biasanya nggak ada, ya kan? Karena kenapa? Karena biasanya property management itu di Indonesia cuman digunakan untuk rumah-rumah mewah. Biasanya untuk paling sering tuh yang saya dengar itu tuh seringnya ngurusin kolam renangnya gitu kan, terus cleaningnya gitu kan, karena rumah mewah itu rumah gede gitu kan, square meternya gede. Jadi biasanya property management ini untuk rumah-rumah yang seperti itu. Jarang banget property management itu digunakan untuk apartemen.
Karena di apartemen itu tuh property management tuh sering diidentikan dengan building management, ya. Beda ya teman-teman ya, kalau misalnya ditanya property management, kok ini ada property management lagi, kan di gedungnya juga udah ada gitu. Itu biasanya building management teman-teman. Karena oke lah, kadang-kadang building management juga membantu sewa menyewa itu, tapi biasanya dititipin doang gitu. Jadi kayak misalnya ada yang belinya langsung sama developer, dia nggak pakai, dia ke building managementnya bilang, Pak, titip dong nih kalau nanti ada yang nyari sewa. Tapi mereka ini, building management ini biasanya mereka nggak specialize untuk ngelakuin apa yang dilakukan oleh property management, yaitu memasarkan juga. Jadi mereka itu cuman ya jaga gawang lah judulnya. Kalau kebetulan ada ini, mereka refer aja. Tapi kegiatan yang biasa dilakukan oleh building management itu biasanya maintain fasilitas, jadi yang di luar unit. Kalau property management di apartemen itu menangani yang di dalam unitnya. Jadi beda ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, sama nggak sih property management sama building management tuh? Beda teman-teman. Nah, pertanyaannya, terus kenapa sih kita butuh property management di Indonesia? Kan tadi saya bilang ada yang namanya ibu kos gitu kan, ada ibu kos, benar-benar ibu kos nih ya. Apa-apa dia juga bisa ngurusin gitu kan. Kenapa sih kita butuh property management? Satu, karena yang namanya properti itu butuh di-maintain untuk jaga nilai jualnya. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Indonesia ini banyak anggapan kalau misalnya rumah, apartemen itu misalnya contoh fully furnished nih ya, disewakan. Nanti setelah habis disewakan, udah anggap aja jadi non furnished lagi, pasti hancur, furniture-nya rusak gitu kan, lantainya kotor, dindingnya kotor segala macam. Padahal sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa dimitigasi dengan ada property management gitu loh. Jadi sebelum kita lihat itu rusak parah, kita udah perbaikin dulu. Jadi pas disewain itu fully furnished, nanti setelah disewakan tetap fully furnished gitu loh, ya kan. Apalagi dengan kondisi iklim di Indonesia yang kita lihat nggak friendly ya menurut saya ya. Kayak contoh rumah aja, kalau misalnya nggak dicat setahun aja udah kelihatan banget warnanya beda gitu ya. Dan penyewa di Indonesia juga kita lihat bukan penyewa yang benar-benar take care sama tempatnya juga gitu kan. Mereka pikir saya udah bayar sewa gitu kan, ya udah saya pakai aja gitu loh. Nah, kadang ini yang harus di-tackle sama yang namanya property management, ya kan. Itu yang pertama. Kedua, rental market ini udah mulai shifting dari long term rental jadi short term rental, ya. Mungkin kalau kita ngelihat 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, kalau kita ngomongin soal rental, kita ngomongin soal sewa, yang namanya sewa properti itu berapa lama sih? Minimal 1 tahun, pasti minimal 1 tahun yang namanya sewa. Kalau sewa 1 tahun, menurut saya masih make sense untuk agent properti itu ngurusin sewa juga. Karena setahun gitu loh, setahun ya lumayan lah dapat recurring income. Siapa tahu ntar dia mau sewa setahun lagi, dapat lagi tanpa harus usaha lagi, kan balik lagi ke agentnya gitu kan. Nah, tapi mulai belakangan ini kita ngelihat bahwa rental ini, kita lihat marketnya itu udah mulai shifting. Yang namanya long term rental ini udah nggak berlaku lagi di kita, terutama di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya gitu ya. Kalau kita ngomong rental ini yang sewa ini adalah pendatang, mau dari dalam negeri, dari luar negeri, sekarang ini udah mulai kebantu, ya kan. Transportasi udah mulai gampang, ya kan. Transportasi yang namanya kereta, bus itu udah mulai rutin banget, ya kan. Jadi apalagi sekarang kalau kita ngomong airline atau pesawat, itu banyak low cost airline. Jadi orang-orang ini yang tadinya kalau misalnya ada project atau ada pekerjaan di luar kota, mereka itu stay-nya lama, bisa setahun. Ini sekarang udah mulai paling lama 1 bulan, 2 bulan. Bahkan banyak saya lihat di orang-orang ekspat itu datang cuma paling 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Nah, kalau rental marketnya ini nggak shifting, kita nggak bisa akomodir orang-orang ini. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, yang namanya short term rental itu sebenarnya lebih untung, tapi kalau di manage gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman sendiri. Kebetulan keluarga saya juga ada bisnis property management, mini property management, lebih ke building management sih. Jadi dulu kita pegang satu hotel di Pondok Indah, namanya Pondok Indah Tower, kalau teman-teman tahu. Dulu sekarang ini jadi Swiss Bell Hotel Pondok Indah. Itu Swiss Bell Hotel Pondok Indah ini dulunya itu namanya Pondok Indah Tower. Itu tuh
salah satu hotel paling, bukan hotel, jadi apartemen, apartel yang paling terkenal untuk orang-orang Jepang. Jadi orang-orang Jepang yang dulu ada brand Sanyo, Panasonic segala macam, itu mereka sewa tuh pasti di sana. Ya, itu unitnya gede-gede, ya kan? Unitnya gede-gede, dan itu biasanya kalau sewa itu sekali sewa ambil 5 tahun gitu kan. Nah, itu 5 tahun tuh, dalam 5 tahun mungkin paling ganti tenan 2 kali gitu. Jadi kayak 1 tahun, ntar ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun lagi gitu. Jadi kontrak dengan perusahaannya. Nah, belakangan ini kenapa dia di take over sama Swissbell? Karena mereka udah lihat ini long term rental ini tuh udah nggak jalan lagi. Orang-orang ekspat itu bukannya mereka nggak sanggup untuk bayar, tapi karena memang mereka dikirim dari Jepang ke Indonesia itu cuma 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi lebih visible di situ untuk jadi hotel daripada jadi apartemen yang long term rental gitu kan. Nah, lihat di masalah seperti itu, kita ngeliat juga yang nomor 3 bahwa rental market itu nggak terbentuk secara instan, terutama di apartemen ya. Jadi yang namanya di apartemen, banyak kan kalau ya mungkin teman-teman juga ya, waktu saat teman-teman nawarin apartemen gitu kan, kalau ke end user ya kebetulan apartemen yang bisa dipakai oleh end user ya itu gampang ya, tinggal jual aja fasilitasnya, jual jual di sini dekat sana, lokasinya strategis gitu kan, terus ada fasilitas ini itu, semua itu bisa kalau memang dia pakai sendiri, ya kan, kalau dia adalah end user. Nah, kalau teman-teman ketemunya sama investor, itu kan yang pasti yang ditanya, ini saya beli, saya bisa sewain berapa, ya kan. Nah, kalau udah ditanya seperti itu, teman-teman mesti sadar bahwa kadang-kadang yang namanya rental market itu nggak bisa teman-teman begitu handover, langsung ada orang yang nyewa, langsung okupansinya di atas 50%. Nggak ada. Jarang banget terjadi begitu. Di Jakarta, yang saya tahu apartemen yang rental marketnya udah terbentuk itu, yang benar-benar jalan ya, yang menurut saya jalan tuh ada satu di Mediterania, di Tanjung Duren, kalau teman-teman tahu. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya pernah megang Rewide yang di sana, kantor Rewide di sana. Mereka itu tiap kali annual award kayak naik panggung gitu kan, itu mereka selalu naik panggung untuk banyaknya transaksi dan semua itu sewa. Nah, menurut saya itu baru namanya rental marketnya jalan. Ya, itu mau ada property management, nggak ada property management, namanya orang udah tahu enak tinggal sono, mereka tinggal sono. Itu rental market itu udah terbentuk. Tapi kalau untuk apartemen baru, menurut saya itu nggak akan langsung begini, langsung terbentuk. Itu butuh waktu. Itu kita butuh namanya, kalau di Travelio biasanya kita itu coba undercut dulu harga market. Kita pelan-pelan kita undercut dulu harga market, pelan-pelan kita naikin sampai kita lihat, oh ini ketemu balance-nya nih. Ini harganya nih yang cocok nih. Supaya orang mau stay di sini, orang mau tinggal di sini, rental marketnya ada. Itu kita lakukan. Nah, kalau nggak ada property management, cuman berdasarkan apa sih? Taunya, oh saya mau sewain segini, ntar sebelah, aduh saya nggak mau tahu deh, yang penting saya ada pemasukan supaya saya bisa bayar service charge. Jadi banding-bandingan harga. Itu kalau udah banding-bandingan harganya nggak teratur, itu rental marketnya nggak akan terbentuk di situ, ya kan? Nah, yang keempat, kita ngelihat bahwa di Indonesia ini orang customernya itu mulai punya mental atau mindset yang udah ke jasa, service oriented mentality. Contohnya apa? Contohnya nih, kalau kita nggak ngomong di properti dulu, mungkin kita ngomong dari contoh sekarang banyak yang menjamur tuh bisnis cuci sepatu, ya kan? Mungkin kalau kita mikir 5 tahun ke belakang, kayaknya nggak ada yang kepikiran cuci sepatu tuh bisa jadi sesuatu gitu kan. Dulu aja perusahaan laundry cuci jas yang memang kita nggak bisa nyuci sendiri gitu kan. Kalau sepatu kan sebenarnya nyuci sendiri juga bisa gitu loh, pakai sabun apapun nyuci sepatu gitu kan, siapapun bisa. Cuman kalau kita ngomong dulu kenapa ada laundry jas, laundry baju, karena kita nggak bisa nyuci sendiri gitu kan, ribet itu nyucinya mesti dry clean gitu kan. Nah, sekarang banyak bisnis cuci sepatu yang sebenarnya kita bisa lakukan sendiri, cuman orang pikir ya udahlah, sepatu saya harganya 1 juta 2 juta, ya udahlah saya bayar 50.000 nggak apa-apa deh, yang penting sepatu saya bersih, ya kan. Terutama ini generasi milenial nih, ini yang mindsetnya udah ke service. Nah, service ini yang menurut saya harus di-provide. Kalau untuk di apartemen itu harus di-provide oleh property management, ya kan. Kalau cuma nyewain doang itu udah nggak kena. Kadang-kadang orang mau nyewa tuh mikir lagi,
ini saya bisa dapat service apa dengan sewa ini, saya bisa dapat apa gitu ya. Nah, dan yang kelima, ini mungkin yang buat teman-teman juga sebagai marketing properti, marketing dari developer, investor tuh udah pada pinter sekarang. Udah pada pinter dalam artian kalau teman-teman cuman jual gimmick doang, jual ya mohon maaf nih, kadang-kadang kan kalau developer yang saya tahu jual biasanya ada rental garanti segala macem. Investor tuh udah pinter teman-teman. Mereka udah tahu yang namanya rental garanti itu cuma diskon yang dicicil lagi, malahan kadang-kadang saya ada program beberapa dengan beberapa developer itu yang namanya rental garanti itu dicicil gitu loh, dibayar kayak seolah-olah itu ada yang sewa. Nah, kadang-kadang dengan seperti itu mungkin kalau investor yang belum tahu dia pikir oh ya lumayan lah saya dapat, tapi setelah rental garanti period itu berakhir terus gimana, ya kan, kaget gitu loh. Tadi awal-awal Zoom chat ini saya sempat cerita sama Pak Roni bahwa ada yang di Cikarang itu kerjasama dengan kita, kerjasama dengan Travelio. Itu mereka itu banyak kan yang masukin unit ke kita, itu mereka yang sudah kelar sama rental garanti sekarang kaget, nggak ada yang nyewa sama sekali, ya kan? Nggak ada yang nyewa sama sekali. Harganya udah terlalu tinggi karena mereka semua nyasarin market yang sama. Orang semua bilang di sana, oh kita nyasar market expat yang bisa sebulannya katanya rental bisa 2000 USD. Waduh, jauh sekali. 2000 USD. Kalau kita ngelihat average price di sana, di Cikarang itu, di Travelio sekarang yang laku itu berapa? Nggak sampai 10 juta. Paling 7 sampai 9 juta per bulannya untuk satu bedroom. Ini mereka bilang 2000 USD kan jauh sekali. Nah, ini yang saya bilang investor ini udah mulai pinter. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mau jualan, mau ngomong ke investor bahwa ini ada rental marketnya, teman-teman harus ada backgroundnya juga nih, ada backingan juga nih, property management. Oh, ini benar-benar dikelola Pak, jadi kita pasangkan dengan jelas bahwa merupakan suatu garansi juga buat mereka. Kalau mereka beli, mereka bisa dapat pemasukan juga dari sana, bukan jadi beban ya. Ini menurut saya kenapa kita butuh property management di Indonesia. Nah, di kedepannya gimana? Kalau property management yang tadi yang sudah existing yang ada seperti itu. Nah, di kedepannya di masa depannya seperti apa? Pertama-tama yang pasti terjadi adalah digitalisasi dan otomasi property management. Jadi kayak tadi Pak Radit juga cerita, teman-teman udah mulai shifting ke digital marketing dan itu works really well. Ini juga akan terjadi di property management juga. Orang ini kita ngelihatnya kedepannya itu akan lebih yang namanya property management itu yaudah deh saya dealing sama ini aja deh, sama sistem aja. Kalau saya lihat harganya sekian ya saya sekian. Saya udah males yang namanya nawar-nawar gitu kan. Saya nego-nego terus ntar dijanjiin A, dijanjiin B, totonya nggak dijalanin. Nah, mereka tuh lebih percaya sama yang namanya digital, ya kan. Dan juga akan muncul mental yang namanya property as service. Jadi orang-orang ini instead of mereka beli rumah, ya kan, mereka ini mendingan nyewa rumah. Di luar negeri itu udah terjadi seperti itu. Kalau mereka hitung-hitung, daripada mereka memiliki suatu properti, ya kan, karena jujur nih, ini sedikit background aja ya. Jadi kalau kita ngomong properti itu kan returnnya ada dua, ya kan, ada yield dan ada capital gain, ya kan. Kalau di Indonesia memang capital gain itu bisa berkali-kali lipat. Jadi misalnya orang yang beli properti di bawah tahun 2000 terus baru jual sekarang, itu harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi di luar negeri rata-rata tuh yang namanya capital gain itu udah terukur. Kalau di Australia itu dalam 10 tahun itu maksimal 20%. Itu udah pernah dibikin surveinya, udah pernah dihitung. Nah, makanya mereka udah mulai ngitung nih. Daripada mereka beli rumah dengan mengharapkan capital gain dan yield yang digabungkan atau nilai rental, itu masih mereka lebih untung mereka sewa properti, duitnya dia pakai untuk diinvestasikan di saham atau yang di lain, returnnya itu lebih tinggi. Kedepannya itu akan seperti itu. Jadi orang itu akan lebih pilih untuk sewa daripada beli properti. Kedepannya akan seperti itu. Kecuali memang mereka ngelihat ada value di properti itu yang ya udah oke, mendingan saya beli daripada saya sewa gitu. Makanya pentingnya ada property management itu seperti itu. Kita bisa ngomong ke investor bahwa
Pak, ini nanti orang-orang ini yang kita ngomong milenial ya, biasanya istilahnya milenial, ini mereka ini akan punya mindset seperti ini Pak. Mendingan Bapak beli, kalau Bapak belinya banyak, Bapak punyanya banyak, dan mindset property as service ini udah mulai menjamur, untungnya akan berlipat ganda gitu loh. Baru bisa kita ngarepin dari yield, dari return sewa, ya kan. Dan yang ketiga menurut saya nanti kedepannya ini property management ini bisa juga jadi lead generation untuk sales, ya kan. Kalau misalnya udah ada customer yang puas, nih kita lihat banyak di Travelio nih ya sekarang, orang yang sudah puas dengan servisnya kita, mereka akan punya confidence lebih untuk mereka beli apartemen lagi, karena mereka lihat, oh ternyata bisa ya apartemen itu disewakan seperti itu, bisa ya mereka mendapatkan penghasilan, jadi mereka nggak takut untuk beli lagi. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman jual apartemen gitu kan, coba teman-teman lihat presentasinya itu lebih banyak teman-teman jual ke database atau teman-teman jual ke orang baru. Kalau teman-teman jual ke orang baru, yaitu ya sama lah kayak saya pitching ini bagusnya ini. Tapi kalau teman-teman udah ngomongnya ke database, ke orang-orang yang udah lama nih, yang udah teman-teman kenal, sering nggak sih ditanyain begini, aduh kamu nawarin saya apartemen lagi, yang kemarin aja belum kesewa gitu kan, terus saya suruh beli apartemen lagi, ini gimana, ntar saya nambah lagi gimana sewanya. Nah inilah kita bilang kalau misalnya udah ada property management dan itu udah jalan, mereka kan belum punya confidence. Oh kalau teman-teman misalnya udah satu nih, mereka jual ke satu orang, mereka udah titipin ke kita misalnya, atau misalnya mereka udah tersewa dengan ini, teman-teman jualan lagi itu lebih gampang. Pak, ini saya ada barang baru lagi Pak, ini dikerjasamakan lagi dengan property management. Bapak lihat yang kemarin Pak, lumayan kan Pak, sebulan dapat segini, setahun dapat segini, ya kan? Akan lebih confidence untuk jualan, ya kan? Dan nanti di kedepannya itu peran ibu kos ini akan lebih hilang. Kita bilang ibu kos penyewa. Kenapa saya bilang ibu kos penyewa? Karena semuanya itu akan jadi lebih profesional. Jadi yang namanya sewa itu ada rental agreement-nya, ya kan? Ada rental agreement-nya, terus ada ada term and condition-nya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, nanti teman-teman dapat apa, semuanya itu udah jelas. Sekarang orang-orang itu agak takut kalau langsung berhubungan dengan langsung mesti negosiasi sama orang. Nggak semua orang suka negosiasi. Mungkin memang kalau di Indonesia katanya apapun bisa dinego, katanya sih begitu. Cuman tapi banyak kan sekarang orang ini udah mulai males. Yang namanya nego-nego gitu orang udah mulai males. Itu kalau mengenai property management. Ya, kira-kira yang berdasarkan survei kita, berdasarkan pengalaman saya, yang akan terjadi nanti ke depannya itu seperti apa. Nah, nextnya sebelum saya masuk lagi ke Travelio, saya pengen diskusi lagi teman-teman mengenai property outlook ya. Sekarang itu seperti apa? Ini in general aja, bisa benar bisa salah, tapi saya ngelihatnya seperti ini. Sekarang ini kalau kita ngomong jual beli, khususnya apartemen ya, kita sekarang ini ada di buyer's market, di mana buyer memegang kendali pada harga properti. Maksudnya apa? Karena kita lihat teman-teman sekarang ini ya bohong lah kalau kita bilang corona ini nggak ada efek sama sekali sama penjualan. Ada efeknya. Bahkan even sebelum adanya lockdown ini, sebelum adanya corona, memang kita udah ada di buyer's market, di mana kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman kalau sambil ini juga bisa browsing portal properti, barang yang teman-teman jual. Coba teman-teman lihat, kadang-kadang harga secondary-nya lebih murah daripada harga primary-nya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, harga secondary ini kadang-kadang lebih murah. Kenapa? Karena banyak orang butuh duit. Ya kan? Orang butuh duit, mereka udah tahan kelamaan, mereka aduh udah capek deh. Daripada saya loss terus, mendingan saya jual aja. Jualnya terlalu murah. Ya kan? Mereka kelewat murah. Nah, tapi satu hal yang bisa diambil hikmahnya apa? Walaupun mereka jualnya lebih murah, tapi ingat, barang mereka barang secondary, dan biasanya barang secondary itu kalau kita ngomong apartemen itu rata-rata belum bisa di KPR-in, belum bisa di KPA-in karena belum ada sertifikat, belum pecah sertifikat dan lain-lain, itu mereka nggak bisa KPA-in. Jadi keuntungannya dari beli primary, walaupun harganya lebih mahal, tapi biasanya ada partner KPR yang lebih baik. Dan saya tahu sih kalau Ciputra kemarin aja yang Citra Landmark itu gandeng kalau nggak salah 7 bank atau 8 bank gitu kan. Nah itu satu
selling point-nya juga. Tapi kalau teman-teman ngomong harga secondary itu lebih murah daripada harga primary sekarang ini. Ya. Kenapa begitu? Karena kita ngelihat kalau kita ngomong apartemen, yang beli itu mostly masih investor, ya kan? Yang beli masih investor, dan sekarang kita ngeliat investor ini masih wait and see. Wait and see bukan cuma gara-gara corona, tapi kalau kita lihat di Indonesia, banyak hal yang mereka wait and see. Kalau menurut saya salah satu hal yang mereka wait and see, salah satunya adalah pindahnya ibu kota. Itu dari awal tahun kan. Awal tahun tuh udah mulai digaungin dan udah ditandatangani segala macam, daerahnya udah ditunjuk. Banyak yang mereka lebih mending spekulan ke daerah baru itu daripada mereka spekulan di Jakarta gitu. Jadi kalau kita ngelihat penjual ini masih dinominasi sama end user, emang orang-orang yang pengen beli, ya kan? Tapi gimana juga yang namanya investor itu, kalau mereka ngelihat return yang oke, mereka melihat penghasilannya oke, mereka pasti akan beli. Jadi nggak menutup kemungkinan walaupun sekarang mereka lebih prefer spekulan ke daerah baru, atau mereka takut karena ada corona, ekonomi Indonesia volatile atau gimana, mereka tetap akan beli kalau mereka ngelihat ada return yang oke, ya kan? Nah, kalau kita ngomong sewa, kalau sewa ini kita ngelihat sekarang itu, kalau kita lihat yield atau persentase harga sewa terhadap harga jual, maksudnya return sewa, kalau dihitung tahunan long term ya, itu sekarang itu lebih kecil daripada bunga bank, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Kalau misalnya kita ngelihat survei di sini, ini ada survei dari Colliers, katanya sih yield masih lebih tinggi daripada interest rate. Tapi ini mereka hitung yieldnya itu di compare dengan interest rate dari dolar, ya kan? Yang kalau misalnya teman-teman simpelnya aja, teman-teman punya deposito dolar di Indonesia, itu bunganya paling 2-3%. Tapi kalau teman-teman ngomong rupiah, apapun kita transaksi dengan rupiah, teman-teman sekarang misalnya punya uang 1M, teman-teman taruh di bank, itu banyak bank yang berani ngasih 7-8%. Jadi base-nya itu sekitar 6,5, ditambah lagi cashback sampai 8% returnnya. Sedangkan kalau kita ngomong yield atau return sewa, cara ngitungnya gimana? Caranya paling gampang, teman-teman, harga sewa, teman-teman cari di internet harga sewa per tahun dibagi sama harga market price, harga jual, dikalikan 100, itu teman-teman bisa cek itu yieldnya berapa. Menurut pengamatan kita lihat dari data-data yang kita punya, itu rata-rata yield itu di angka 5%. Dapat 5% itu udah bagus, apalagi untuk apartemen. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi balik lagi, okupansi unit di apartemen di Indonesia ini masih kecil menurut kita. Jadi 50% apartemen di Jakarta, ini data nih, berdasarkan data itu masih kosong dan nggak dikelola dengan baik. Nggak dikelolanya maksudnya ini nggak disewakan dengan baik. Jadi ya hukum dagang aja. Jadi banyak barang yang namanya harga pasti akan lama-lama akan turun juga, gitu kan? Karena barangnya banyak, pilihannya banyak, ya kan? Nah, tapi di sini kita ngelihat, kalau dari Travelio kita mikirnya kenapa kosong, itu bukan karena orang itu nggak mau tinggal di apartemen, bukan orang tuh nggak butuh tempat tinggal. Kita ngelihat di sini kebutuhan untuk tempat tinggalnya ada, tapi pendapatannya nggak cukup, ya kan? Nggak cukupnya itu untuk bayar rental biasanya. Kalau kita ngomong di sini, saya tiap kali presentasi, tiap kali pitching, saya selalu kasih analogi seperti ini. Rental apartemen 2 bedroom di Jakarta itu tuh average-nya sekitar 60 juta setahun. Nilainya 60 juta setahun. Kalau saya dari daerah atau saya dari luar kota, saya mau ke Jakarta, saya mau sewa, saya harus sewa 60 juta, saya bayar di muka, mungkin saya berat. Karena saya kerja, mungkin saya kuliah, orang tua yang bayar itu berat, ya kan? Tapi oke, nggak bayar 60 juta setahun, tapi bayar 6 juta sebulan. Sebulan bayar 6 juta. Buat saya make sense. Kenapa saya bilang make sense? Kenapa? Karena 6 juta sebulan, 2 bedroom, saya bisa ngajak teman saya, bagi 2, jadi 3 juta sebulan. Saya bayar kos juga segitu. Makanya kita ngelihat kos-kosan di Indonesia itu nggak pernah kosong, ya. Kos-kosan di Indonesia itu nggak pernah kosong. Kenapa? Karena bisa bayar bulanan. Nah, ini yang kita lihat ada peluang, ya. Nah, kita ngelihat property outlook seperti itu, dan kita coba ngerangkum dari yang beberapa investor yang saya ketemu, dan kita ngobrol-ngobrol juga, kita ngelihat ada 3 sebenarnya kekhawatiran para investor, apalagi kalau mau invest di apartemen. 1, mereka tuh punya unit, dan kadang-kadang banyak unitnya.
tapi mereka kosong, tapi tetap harus bayar tagihan IPL, air, listrik, air, dan lain-lain tiap bulan. Mereka khawatir seperti itu. Mereka nggak kesewa, tapi yang namanya apartemen sudah di handover itu kan harus bayar IPL. Nah, tapi balik lagi, yang seperti ini teman-teman harus sudah info dari awal. Kalau misalnya menurut saya kalau teman-teman jual, teman-teman harus make sure mereka ini mau bayar IPL. Kalau mereka nggak mau bayar IPL itu agak nggak make sense menurut saya, karena balik lagi tadi property management dan building management itu beda. Building management itu menangani struktural. Kalau nggak ada uang IPL itu nggak ada, itu building nggak ke-maintain dengan baik. Jadi walaupun mereka nggak mau bayar, mereka bilang aduh IPL berat-berat, tetap mereka harus bayar. Nah ini kekhawatirannya nih, waktu mereka beli seperti itu, belum tersewa, mereka nggak pakai tapi mereka bayar, ya kan. Nah yang kedua, mereka tuh oke lah, ya udah saya beli ngarepin tadi saya bilang capital gain, beli early bird price, terus begitu udah grand launching mereka jual lagi. Cuman kadang-kadang mereka spekulan seperti itu, mereka juga nggak dapat return yang cukup gitu loh. Mau dijual susah, ya kan, karena banyak yang banding harga. Yang ini mengharapin untung, yang sebelah mau banding harga, ya susah, itu nggak akan ketemu gitu kan. Nah, mau disewain susah cari penyewa. Susahnya kenapa? Karena tadi, sewainnya maunya 12 bulan. Oke deh, kalau nggak sewain 12 bulan, ada sewa bulanan. Sewa bulanan tuh menurut saya cukup terbantu Indonesia itu dengan adanya Airbnb, ya kan. Mereka itu platform, mereka bisa sewain sebulan apartemen gitu kan, bahkan harian gitu kan lewat Airbnb. Cuman menurut saya konsep Airbnb itu di Indonesia ini agak kurang cocok. Kenapa saya bilang kurang cocok? Karena rata-rata coba teman-teman lihat database teman-teman, coba lihat yang beli apartemennya itu belum tentu tinggalnya di sana. Trennya adalah di Indonesia apartemennya di Tangerang atau di Cikarang, Karawang, Bekasi dan lain-lain, tinggalnya di Jakarta. Kalau mereka harus ngurusin dengan modelnya Airbnb, itu nggak cocok. Mereka nggak mungkin bisa bolak-balik cuman buat ngurusin apartemennya dong. Kalau ada tamu mereka yang terimain itu agak susah, ya. Nah makanya sebenarnya ini saya mau transisi ke kenapa kita ada Travelio, ya, Travelio Property Management. Jadi kalau orang tanya Travelio itu apa sih? Travelio itu tuh bisnis apa sih? Property managementnya Travelio itu seperti apa sih? Jelasinnya gampang. Jelasinnya bilang aja Airbnb, tapi ada yang ngurusin, ya kan? Itu simpelnya penjelasan Travelio itu seperti itu. Nah ini sedikit saya jelasin Travelio ini sebenarnya kalau ditanya struktur perusahaannya tuh kita startup, teman-teman. Kita masih startup. Cuman pada awal mulanya itu kita punya seed investor itu dari PT Surya Semesta Internusa. Jadi kita itu salah satu affiliates-nya mereka juga, kita anak perusahaan dari mereka. Dan so far kita udah sekitar ada 20-an investor yang udah invest di kita, yang udah masuk ke kita. Dan sejak tahun 2017 itu kita udah mulai aktif untuk nyewain apartemen, baik punya developer maupun punya owner satuan, itu dengan fleksibilitas bisa harian, bulanan, dan tahunan. Seperti yang tadi saya jelasin, bahwa udah mulai shifting nih, yang namanya rental market itu dari yang tadinya tahunan, ini mulai ke bulanan dan harian, gitu ya. Nah kalau dari data kita lihat, Travelio ini so far kita punya sekitar 3.000-an unit di 500 gedung, ya. Dan 3.000 unit ini kita listing eksklusif, ya. Jadi benar-benar mereka mempercayakan semuanya kepada kita. Jadi benar-benar menangnya Travelio itu apa? Teman-teman misalnya contohnya butuh apartemen malam ini juga, mau sewa harian, mau sewa bulanan, sewa tahunan, itu pasti ready. Kalau teman-teman bisa lihat di website, itu berarti ready. Itu yang belum tentu dimiliki oleh property management lainnya ataupun agent. Karena biasanya mereka harus tanya dulu sama ownernya, mau nggak sewa harga segini, mau nggak nego dulu, mau disewain nggak nih, yang nyewa seperti apa, ribet. Nah ini kita bikin lebih simple, ya. Jadi apapun yang mereka orang lihat di website kita itu yang bisa di booking, ya, bisa disewa. Nah kita udah kerjasama dengan beberapa developer juga, dan kita ngelihatnya nih di Travelio ini banyakan orang itu sewa Travelio itu untuk temporary housing atau relocation. Yang nggak kalah banyak juga dari corporate, dari yang tadi saya bilang project dari luar kota, luar negeri datang nyewa apartemen
sebulan gitu kan, itu lumayan banyak di kita, ya kan. Nah kalau ditanya gimana sih Travelio ini bisa mengubah yang namanya property management di Indonesia, yang tadi saya udah jelasin di awal, yang saya udah jelasin yang biasanya terjadi seperti apa. Sebenarnya dengan empat service yang kita tawarkan, yaitu pertama operational, kedua housekeeping, ketiga reporting, keempat promotion. Ini saya akan elaborate satu-satu. Yang pertama mungkin dari operational staff dulu ya. Operational staff ini yang kita punya, yang Airbnb itu nggak punya, ya. Yang Airbnb nggak punya dalam artian kalau di Airbnb yang namanya operational staff itu semua dari owner yang harus memprovide sendiri. Kalau ada check in, mereka yang check inin, nanti check out bersihin sih dari owner semua. Nah ini kalau di Travelio semuanya itu dari kita, di train dengan standar hotel. Bahkan even kita punya hotel manager atau property manager. Jadi kalau ada kasus, ada kejadian yang tidak mengenakan, kadang-kadang kan itu masalah komunikasi aja, ya kan. Nah itu ada orang kita yang akan mencoba menengahi. Kalau misalnya itu ada tenant sama orang yang tinggal di sana, itu bisa kita yang akan bantu nengahin juga. Itu dari operation. Nah kedua dari housekeeping. Dari housekeeping ini kita ngelihat bahwa kalau orang sewanya itu short term, itu mereka butuh jasa housekeeping juga, tapi nggak sampai housekeeping yang kayak hotel. Kalau hotel kan sampai ada room service segala macam, itu mereka nggak butuh. Tapi setidaknya hal-hal simple kayak linen bersih, spray bersih, itu mereka butuh. Nah inilah yang kita provide. Jadi unit-unit yang dititipin sama Travelio, spraynya itu dari kita. Kita yang bersihin, spraynya kita gantiin, ya kan. Jadi begitu mereka tinggal, mereka yakin spray itu spray baru. Dan bahkan kalau mereka sewa bulanan, mereka bisa ganti seminggu sekali kalau mereka mau, yaitu extra charge lagi lah dari kita. Bersihin semua dari kita. Dan kita juga cukup bangga bahwa kita kalau orang nitipin sama kita, pintunya itu kita akan ganti dengan smart door lock. Jadi lebih aman, ya kan? Lebih aman. Jadi udah nggak ada lagi ceritanya, oh kalau nanti apartemen saya disewain, ntar kuncinya diduplikat lah sama orang, diambil segala macam. Itu kita udah nggak bisa lagi, karena kita pakai smart door lock yang terkoneksi sama aplikasi kita. Jadi amit-amitnya, parah-parahnya kalau sampai ada apa-apa, kita bisa remote lock dari aplikasi kita, ya. Itu dari housekeeping dan laundry. Dan dari reporting, ya kan, dari reporting ini karena memang dasarnya kita ini perusahaan berbasis teknologi, jadi semuanya itu kita lakukan lewat aplikasi. Jadi yang namanya reporting, yang namanya laporan pendapatan, itu semua dari aplikasi. Jadi udah transparan. Ini kita memberikan transparansi kepada pemilik untuk tahu performa apartemennya seperti apa, ya kan. Dan lewat aplikasi ini kita juga mengaplikasikan teknologi artificial intelligence, di mana harga itu tuh dynamic, teman-teman, di kita. Jadi harga itu bisa turun naik mengikuti pasar. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya bilang rental market nggak bisa dibentuk dalam waktu 1 hari, nggak bisa langsung begini langsung terbentuk. Karena pertama-tama mungkin teman-teman kalau ada unit yang dimasukin ke Travelio, kita kan pertama-tama undercut harga market dulu. Undercut harga market, dan kita kan naikin pelan-pelan. Naikin pelan-pelan sampai ketemu optimalnya, dimana kalau nanti teman-teman hitung, itu return yield-nya itu akan lebih tinggi daripada disewakan cuma tahunan. Ini sudah terjadi di salah satu properti kita yang paling menurut saya yang paling kita bilang aplikasinya sukses ya, itu di Menteng Park, teman-teman. Menteng Park, kalau teman-teman tahu apartemen Menteng Park yang di Cikini, itu awal-awal pas kita pertama sewain tuh nilai sewanya itu per bulannya untuk studio itu di kisaran 4,5 juta sampai 5 juta. Itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun yang lalu. Karena kebetulan mereka baru handover, satu tower yang baru itu handover di semua tiba-tiba masuk, banyak banget unitnya yang harganya mau nggak mau kita pelan-pelan kita di set di agak di bawah harga market. Itu kalau dihitung hitung yield ya, itu paling dapatnya 4-5% setahunnya. Sekarang harga average untuk studio di sana itu sewa bulanannya itu diangkat 7,5 juta sampai 8 juta, tergantung furnishingnya gimana. Dan total kita udah punya sekitar 80-an unit di sana. Dan itu selling like a hotcakes, itu benar-benar cepet banget. Benar-benar
tersewanya bagus banget. Dan kalau teman-teman hitung yieldnya sekarang itu mungkin di situ udah hampir mendekati 10%, hampir 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah itu adalah contoh baiknya. Makanya kenapa kita butuh transparansi, kenapa kita butuh yang namanya pricing management di sini, ya kan? Untuk yaitu, untuk gimana kita membantu suatu rental market di mana property owner atau pemilik properti ini juga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, itu dari reporting dan statement itu semua lewat aplikasi. Jadi orang yang titip sama kita semua udah ada aplikasinya. Nah, kalau kita ngomongin tadi yang 3 dilakukan ini, rata-rata semua property management di Indonesia bisa ngelakuin itu. Itu hal yang simple untuk manage. Tapi yang mereka nggak punya adalah marketing. Nah, marketing di sini kita cukup proud dengan marketing kita karena kita nggak cuma marketing secara online aja, tapi kita offline juga kita jalankan. Nah, mungkin kalau sekarang kita ngomong dari corona ini, mungkin yang lebih jalan ya online marketingnya ya. Nah, online marketing yang kita lakukan itu paling kencang kita di sosial media. Sosial media kita pakai tracking ads. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat iklannya Travelio, mau coba-coba, mungkin coba-coba teman-teman buka website Travelio, booking. Coba mau booking aja, nggak usah dibayar. Kalau mau booking ya bagus, thank you. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman lihat, seminggu ke depan, sebulan ke depan, iklannya Travelio semua. Di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu iklan akan keluar, iklan Travelio semua. Kemarin kalau nggak salah, para Adit sudah nyobain iklannya, kayaknya udah mulai merasakan iklannya Travelio di mana-mana ya. Nah, itu salah satu online marketing yang kita lakukan. Dan kita juga kerjasama sama beberapa OTA partner, Booking.com, Expedia, Agoda, Airbnb, Tiket.com. Itu jadi kalau mereka booking, mereka bisa booking dari sana juga. Ini kita untuk open juga untuk yang market internasional. Jadi kalau ada yang mau sewa apartemen tuh bisa lewat sana juga. Dan unit yang dipasarkan secara online di kita foto secara profesional, pakai fotografer profesional, plus kita bikinin virtual tournya. Jadi kalau sekarang ini ngomongnya PSBB, orang-orang mau survei, ya kan, mau survei unit, udah nggak usah susah lagi. Itu buka websitenya aja udah berasa kayak di unitnya, karena udah ada 360 fotos dan videonya. Jadi kayak mereka udah di dalam lah, kayak berasa di dalam unitnya. Itu dari online marketing. Nah, di offline marketing kita juga provide offline marketing yang udah include dengan kita punya jasa itu. Kita pertama-tama mulainya itu dari mobil juga, dari stiker mobil. Nah, stiker mobil ini total kita sekitar ada 2000-an mobil yang di Jakarta. Di Surabaya dan Bandung itu totalnya sekitar ada 500-an mobil. Itu stiker mobil kita. Dan kita juga pasang digital ads di apartemen, ya kan, yang kayak TV di lift itu kita ada juga. Terus kita juga sering aktif talk show di radio. Dan kita juga punya corporate sales, by the way, teman-teman. Kalau misalnya nanti kita udah biasanya kita deals dengan developer, kita dapat bulk unit, kita dapat unit yang banyak, itu kita biasa pasang juga lewat corporate sales. Karena kita ngelihat kalau kita nggak kasih corporate deal, kita nggak jalan ke ini, itu orang nggak cukup nangkep sebenarnya untuk lihat untuk sewa di kita, gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kira-kira itu yang saya mau sharing hari ini, mengapa pentingnya property management, ke depannya seperti apa. Dan menurut saya sebenarnya Travelio ini, kita ini udah cukup bisa menjawab untuk challenge-nya ke depannya seperti apa, dan untuk kebutuhan sekarangnya itu seperti apa untuk property management di Indonesia. Ya kan? Oke. Nah, mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin udah di-share juga dari Pak Radit. Boleh, Pak? Halo, Pak Kris. Iya. Ya, boleh lewat saya tanya, Slido. Bisa lewat Slido, boleh, bisa langsung, boleh. Coba Boleh, saya cek Pak. Slido dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah taruh di Slido, mungkin coba saya cek di Slido. Tadi saya ke Slido nggak bisa tadi soalnya. Oh, oke. Yang waktu tes saya bisa, yang waktu Bapak presentasi saya Slido, terus slide-nya blank. Cuman nggak apa-apa, Ben. Kamu sambil langsung ngomong, Ben. Saya yakin Oke. mungkin nggak ada yang Oh iya, belum ada, gini, saya Pak. juga nggak bisa. Saya mau tahu aja, Pak, kalau pembagian untuk untuk bagi hasilnya itu seperti apa dan bagaimana. Terus kemudian saya kemarin pernah ada lihat iklan tentang Travelio bahwa dia bisa terima kosongan, Pak. Artinya mungkin di furnish dulu. Nah, itu perhitungannya gimana sih, Pak, itu, Pak?
Karena misalnya anggap saya punya apartemen di Ciputra Internasional deh Pak, yang memang Traveloka kan sudah kerjasama ya Pak ya dengan Ciputra Internasional ya Pak ya. Iya. Nah boleh dong Pak dihitungin untuk yang misalnya tipe studio gitu Pak. Oh, jadi gini Pak, kalau satu-satu ya Pak, dari pembagian profit sharingnya dulu ya Pak, saya Ya. share dari ini. Kalau di Travelio itu umumnya standarnya itu kalau untuk harian itu 75% owner, 25% Travelio itu dari top line, dari dari revenue, dari pendapatan, dari Oke. harga sewa ya. Kalau Oke. Itu net bulanan, ya Pak ya? Atau ada pajak lagi? Atau pajak dibayarkan oleh si owner? kalau pajak yang kita kenakan hanya PPN, Mbak. Karena kita PKP, jadi ada plus Oke. pajak lagi 10% dari 25% tadi. Oke. Nah, Berarti masih gross ya Pak ya? ya itu jadi Oke. itu 7525 untuk harian. Nah, Oke Pak. kalau bulanan itu atau tahunan itu 85-15. Jadi 85% owner, 15% Oke. Travelio. Oke. Nah, mungkin kemarin Bapak ada ngelihat ada program yang Furnished by Travelio ya Pak. Iya, Jadi iya betul Pak. kosongan. Makanya. Itu program itu udah kuotanya udah tutup kemarin kita Oke. sebenarnya itu trial sih Pak. Jadi trial dari kita dan kita udah ada beberapa unit lumayan bagus animonya. Mungkin kedepannya kita buka lagi tapi saya nggak yakin juga karena yang ngurusin timnya beda sih. Tapi kemarin itu Oh. memang kita buka seperti itu. Jadi untuk owner satuan pun kalau yang kosongan pun bisa kita furnishin. Tapi pasti pembagiannya beda ya Pak ya. Oh, Dan oke. termin kontraknya juga beda. Oke, 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 Gitu. oke. Ya, jadi memang ini istilahnya untuk bekal kita Pak sebagai marketing Pak. Jadi pada saat nanti ke klien kan banyak klien tuh yang suka bilang saya titip dong untuk apartemennya diisi atau enggak gitu kan. Nah itu kan Betul. suka jadi pertanyaan kan. Nah Mhm. kadang-kadang Bapak isi dulu. Nah kadang-kadang begitu udah diisi ternyata penyewanya nggak ada tuh. Biasanya si sales ini betul yang kata Bapak tadi, unit yang kemarin aja belum aku disewakan lu tawarin lagi barang baru gitu kan. Nah itu Iya. seperti itu Pak. Iya. Jadi memang Travelio sih saya cukup tertarik gitu Pak karena banyak klien-klien yang suka bilang nanti penyewaannya bagaimana, nah gitu. Nah itu prosesnya mudah nggak sih Pak? Kalau misalnya misalnya gini, ada klien, oke saya udah beli nih, dan saya serah terima kapan nih? Oke Pak serah terima nih, saya anggap misalnya untuk yang proyek terdekat kita Newton di pertengahan tahun ini Pak, di Juli. Oke saya kalau mau sewain gimana caranya? Itu nanti langsung Travelio hubungin atau dia yang datang ke Travelio Pak? Bagusnya gimana Pak? Nah, oke, pertanyaan bagus Pak. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kebetulan nih Pak, kalau yang Ciputra Internasional kita kan udah ada mau bikin program, ya kan? Mau bikin program dengan kerjasama kemarin mungkin Pak Radit bilang unitnya sudah di furnishnya juga dari rekan kerjasamanya dari Ciputra, jadi Betul. udah masuk standarnya Travelio. Kalau itu memang akan dibantu sama saya, jadi benar-benar itu jatuhnya B2B lah, ya business to business. Nah, kalau misalnya nanti pun di luar dari itu, misalnya kita belum ada, misalnya contoh di Newton kan kita belum ada, ya kan? Betul. Itu sebenarnya bisa masuk satu-satu Pak. Nanti Bapak referin aja Pak ke kita Pak. Oke, boleh. Boleh di referin nanti mungkin ini saya belum siapin sih, tapi dari Travelio kita juga ada referral program Pak. Oke. Ada referral program untuk sales dan marketing yang misalnya contohnya mau referring unitnya kepada Travelio itu ada kickbacknya lah dari kita. Oke, Nanti Pak. mungkin itu kalau misalnya mau ada yang teman-teman pada tertarik, mungkin saya akan discuss lagi dengan Pak Radit, mungkin saya bikinin program yang khusus untuk marketing dari Ciputra. Baik. Gitu. Baik Pak. Gitu. Oke, saya dari saya cukup Pak. Oke, Cukup. thank you Pak. Karena saya kan lebih mikirin bagaimana sih para si investor ini terakomodir gitu Pak, kan dengan Travelio ini kan Betul, Pak. sudah tahu lama tapi jujur aja belum pernah berbicara secara langsung nih Pak. Thank you Pak waktunya Pak. Yuk, nggak Memang apa-apa. saya menanti ini Pak. Ya, mantap. Ya. Mantap Pak. Oke Pak, thank you Pak. Yuk. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan, tim? Nanti nomor teleponnya
Pak Vincent saya bisa share ke rekan-rekan mungkin ya, kalau Boleh, misalnya Pak. ada yang perlu japri ya. Boleh. Banget Pak saya Pak. Boleh. Iya. Belum banget Boleh ya, Pak, boleh silakan Pak. Nanti japri aja Pak. Iya, Ah, boleh iya. Pak, siap Pak. Kayak kemarin aja waktu kami sempat meeting, saya, Bu Maya, Pak Adi sama Vincent sudah langsung punya klien. Bu Maya akan menitipkan Di Ciputra Internasional ya Pak. yang Puri, Nah, itu iya dia, Ciputra Pak. Internasional ke Travelio. Betul Gitu. sekali itu Pak. Oleh Mungkin karena Benny demikian. Mungkin Benny bisa menitipkan unit apartemen yang Anda miliki sendiri. Punya juga Kepada Kak Ben ya. Kak Ben Maya. asal di Flash. Halo Bu Maya. Raffles Bu Maya ini. dapatnya 95% nih Bu Maya. Oh my god, tanya Pak Vincent ya. Pak, kalau di Kalau di Orchard atau Resident itu udah kerja sama juga, Pak? Atau bisa langsung Di mana Pak? Sorry. yang di Orchard Ciputra World 2 itu sama di Resident. Heeh. Kalau misalnya ada yang mau dimasukin ke Travelio, tinggal bilang Pak Vincent aja ya. Tunggu, kalau Atau yang beda lagi? Orchard itu bukannya undernya ini ya? Undernya apa? Scott. Ascot ya? Enggak Bukan, Pak, ada itu yang yang- residence-nya Pak, ada yang residence-nya Pak, ada yang Oh. itunya. Kalau Iya, ada yang- kita kayaknya Ciputra World 2 ada unit. Seingat saya pernah lihat ada unit, cuman belum banyak. Tapi kalau selama dari manajemennya nggak ada kendala, nggak ada masalah, itu sebenarnya kita juga nggak ada masalah sih untuk bantu iniin. Oke. Gitu. Nah mungkin nanti kalau teman-teman di sini mungkin saya akan coba kasih ini dulu lah. Saya coba nanti ada diskusi tambahan dengan saya nanti dengan Pak Radit, gimana kondisinya kalau dari marketingnya Ciputra mau refer ke kita gitu loh. Nanti biar ada ininya dulu lah, biar lebih enak. Soalnya kalau yang di Orchard menurut saya sih saat ini butuh banget ya Pak, karena kalau misalnya dari klien-klien saya gitu Pak, saya tawarin project baru nih kan, saya kan selalu bilang ya seperti yang Bapak bilang tadi, yang ini belum kesewa gitu Pak, selalu bilang gitu. Oke. Karena kan di sana sempat harganya itu sempat berantakan ya Pak ya, harga sewanya ya, Ya. karena dari agent-agent lepas itu ya. Iya, itu yang kadang-kadang kita Iya. khawatirin kalau misalnya Kita kadang terlalu liar sekali harganya Pak memang Pak. nurunin kelasnya juga ya. Parah sih Pak. Mbak, halo. Sorry, Pak Vincent yang itu udah Vincent. kelar? Udah oke? Udah Pak, udah oke Pak. Ya, silakan. Iya Pak, mau nanya. Halo. Ya, sambil perkenalkan diri dulu ya sama proyeknya ya. Halo. Ini kan Halo. ya. Saya Jaya dari Bali, Pak Vincent, salam kenal. Ayo salam kenal Pak Jaya. Pak, ini mungkin saat ini Travelio yang udah kerjasama baru produk Jakarta ya. Mungkin ini bukan dari saya juga, mungkin Pak Radit juga bisa dengar. Menurut saya sih yang di Bali kan kita ada produk perumahan juga nih. Ini kan kita ada perumahan yang tipe kecil, ada tipe besar. Ini juga menarik juga sih untuk Betul. bisa kerjasama dengan Travelio. Jadi bisa membantu juga karena pembeli kita memang banyak rata-rata, apalagi yang kecil ya, yang itu buat investasi. Jadi ya kalau bisa sih kerjasama juga sih, dibantu juga untuk Travelio untuk penyewaan. Kayak gitu. Villa ya Pak, berarti ya Pak? Konsep perumahan. Perumahan, oh I see, oke. Hmm. Kalau di Bali Pak, kita di Bali sebenarnya belum punya operation, jadi agak Ya. beda dengan di sini. Kalau di kita, oh by the way untuk info aja ya, Travelio ini udah ada di Jabodetabek, Bandung dan Oh, Surabaya. Itu kota yang kita udah punya operationnya. Di Bali Oke. sebenarnya kita ada beberapa ini juga yang dititipin sama kita, villa rata-rata. Cuman sistemnya itu masih yang model kita sebutnya ready to rent, RTR itu. Jadi kita cuman hanya pemasarannya aja, pemasaran dan booking. Jadi kalau misalnya itunya tetap masih di owner, tapi nggak menutup kemungkinan sih Pak. Kita Bali juga banyak inquiry. Kemarin saya dapat dari kontak juga, baru habis meeting juga dengan salah satu grup di Bali juga. Mereka memang pengen masuk juga gitu ke ini. Nah itu mungkin kalau dari di Bali karena kita belum ada operation, mungkin lebih sifatnya lebih B2B kali.
Mungkin nanti Oke. kayak Ya. ada Itu ininya bisa dulu ya? sih. Bisa sih Pak. Kita memang lagi Oke. cari-cari kita lagi coba buka-buka daerah baru sih Pak. Oke. Iya. Ya mungkin untuk perumahan di sini kan baru akan mulai ramai itu kemungkinan di 2021, 2022 saatnya kan baru mulai bangun aja. Kayak gitu. Jadi saya pengen tanya peluangnya aja sih. Jadi Oh. bisa ya. Bisa sih Pak, bisa. Oke. Oke Pak. Yuk sama-sama Pak. Ya, itu biar nanti saya follow up kalau begitu Pak Vincent ya. Kalau yang Bali kemarin kan informasinya kan sebenarnya Travelio memang baru hanya di Jabodetabek saja. Salah satunya adalah yang baru mulai di luar kota adalah yang Vida View-nya saya yang Makassar. Oh, betul. Nah, Ya. Vida View kan Bapak wis beres Vida View. Nah, saya waktu itu sih belum kepikir untuk yang Bali. Nah, kalau misalnya Bali kemungkinan untuk yang landed juga konsepnya mungkin kita bisa bekerja sama, nanti kita bahas ke Bali nih. Boleh, Pak boleh. Menarik Vincent, Pak. Iya ya. Pak. Ya. Pak, saya boleh nanya Pak? Tadi Pak Boleh. Pak Diki dulu ya. Pak Oski ya. Tadi kayaknya Pak Oski mau ini dulu tadi sempat. Ya, Halo, Oski Pak dulu Vincent. masuk. Ya. Oski Pak dari Ciput Trade Nasional. Iya Pak Oski gimana Pak? Salam kenal Pak. Iya Pak. Jadi mau tanya Pak, ini kan kalau di daerah Newton, CWJ, Bali itu kan memang orang cukup banyak mengenal tuh untuk invest ya Pak ya, daerah bagus untuk invest, banyak ekspatriat. Nah, di barat ini memang ada sedikit berbeda Pak. Jika properti kurang lebih ya below 1 miliar itu ya, under 1 miliar itu mungkin masih banyak yang buat invest, buat sewain Pak. Tapi kan kita range-nya kurang lebih dari sekitar 800 sampai 3,5 M Pak. Betul. Nasional. Betul. Nah, ini yang kan kita juga ada program dengan Travelio Pak. Betul. Nah, ini jadi ada beberapa klien yang saya tanyakan, pasti yang tadi seperti Pak Vincent bilang, bagaimana nanti sewanya gimana, kita bisa kenalkan Pak dengan Travelio bla bla bla. Nah, tapi ada stigma nih Pak, yang di daerah Jakarta Barat gitu ya, apartemen di atas 1 M sampai 3 M itu stigmanya adalah, kalau sewanya harian nggak? Kalau harian kayaknya saya nggak suka deh, soalnya saya takutnya jadi nggak nyaman. Ya begitulah stigmanya gitu. Maksud saya yang saya mau tanyakan itu adalah bagaimana kita counter stigma-stigma ini Pak. Jadi karena daerah barat itu agak beda dikit gitu ya. Jadi mereka tuh agak nggak nyaman kalau yang nyewa itu harian dan orang-orang yang ya agak nggak jelas lah gitu. Intinya kalau mereka 1 bulan, 3 bulan, setahun mungkin mereka mau. Tapi kalau harian mereka nggak suka gitu Pak. Nah maksud saya stigmanya gimana Pak untuk kita counter ini Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau kita ngomong sewaan harian ya Pak, nggak cuma di barat doang sih Pak. Hampir di semua apartemen ada lah yang isu seperti itu. Karena jujur nih kan saya tinggal di apartemen Pak. Ini saya di Ancol Mansion. Unit saya, unit kosong, tuh satu lagi tuh unitnya Travelio Pak. Oke. Iya, even jadi ada unit Travelio dan kebetulan orang tua saya, kebetulan saya masih tinggal sama orang tua. Orang tua juga sering ada lah komplain mengenai yang namanya sewa harian. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk counter itu Bapak bisa bilang begini, sebenarnya Travelio ini ada sewa harian tuh buat apa sih? Apa memang ngejar harian atau gimana? Kalau menurut saya tergantung daerahnya, Pak. Tergantung daerahnya. Kalau Bapak ngomong harian yang memang dipakainya benar-benar orang emang carinya harian, kalau tempat saya make sense karena di bawah sana ini Ancol, Pak. Benar-benar Ancol, Pak. Jadi dekat banget sama Ancol, itu tempat wisata. Tapi kalau kita ngomong Ciputra Internasional daerah barat, sebenarnya orang harian tuh di situ buat apa sih? Sebenarnya mereka tuh lebih banyak, kita ngelihatnya gini, Pak, pattern di Travelio itu orang tuh nyewa dulu, Pak, 1 hari, terus seminggu, terus sebulan. Iya. Mau nyoba, penasaran, Nyoba. tinggal di apartemen tuh kayak apa sih? Karena mindsetnya orang Indonesia ini belum biasa tinggal di apartemen. Jadi kayak, enak gak sih tinggal di apartemen? Enak gak sih sebelahnya ada tetangga, keluar ketemu orang, di lift ketemu orang gitu. Nah itu yang orang pengen coba, Pak. Jadi kalau cara counternya menurut saya gini, satu dari Travelio, kita cukup strict dengan yang namanya siapa yang check-in, siapa yang masuk unit. Jadi begitu orang booking di kita, itu mereka harus lampirin KTP. KTP-nya nggak cocok, misalnya contoh nih, saya booking pakai KTP saya yang masuk contoh teman saya
mending temennya sama-sama cowok gitu kan, bisa bilang mirip, ini cewek gitu, beda, itu kita nggak kasih masuk Pak. Di kita benar-benar siapa yang check-in harus dia yang sesuai KTP-nya. Jadi KTP-nya kita punya recordnya, itu satu. Terus dua, kita juga ngenain deposit Pak. Jadi sebenarnya Travelio ini nggak cocok buat sewa-sewaan harian, buat yang nginep gitu emang nggak cocok Pak. Kecuali ya memang dia butuh, dia mau bayar, karena kita kenain depositnya cukup mahal Pak. Jadi kalau contoh sewa sehari 500.000, ya kan, depositnya juga 500.000 Pak. Jadi untuk yang dipakai, maaf nih ya, saya ngomong belak-belakan aja, untuk yang dipakai jam-jaman agak nggak cocok Pak. Mahal Pak. Mahal Pak. Karena kita sewa, depositnya ada, dan depositnya itu kita keluarkan setelah benar-benar kita cek. Jadi kalau ada kerusakan, kan stigmanya orang kalau sewa brand, aduh hancur deh unit saya segala macam. Betul Tenang. Pak. Kita cover ada dua. Satu dari deposit, ya kan? Itu tamu itu deposit, kita kenain deposit. Jadi kalau ada kerusakan kita akan pakai deposit itu untuk cover. Nah, kalau misalnya nggak cukup dari deposit itu, kita juga sebenarnya untuk penyewa, untuk pemilik, kita propertinya pun unitnya ini dan isinya itu kita asuransiin Pak. Yang nilai preminya sebenarnya murah banget, cuman starting from 60.000 sebulan. Itu cukup murah untuk cover ORIS Pak. Jadi mau meja rusak, TV kebalik segala macam. Kemarin even yang kasus ekstrim, kemarin di Baywalk ada yang klaim asuransi karena gempa Pak. Kalau ingat kemarin sempat Jakarta gempa lumayan kencang Pak. Itu TV-nya roboh Pak. TV-nya jatuh, pecah, itu mereka klaim asuransi. Itu bisa ditangani sama asuransi Pak. Cukup murah juga ya Pak ya, 60.000 sebulan Pak. Iya, untuk ORIS itu menurut saya udah cari, itu nggak ada yang lebih murah dari itu. Covernya itu up to 60 juta untuk ORIS-nya. Jadi untuk furniture tuh 60 juta setahun. Plus sama third party public liability 1M setahun. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, misalnya tenannya kecelakaan atau gimana, itu di cover sama asuransi. Jadi udah nggak ada urusannya lagi dengan si pemilik. I see. Itu sorry Pak, kalau itu asuransinya via Travelio atau gimana ya Pak ya? Kita asuransinya itu owner CC Travelio, karena Travelio ini kita kerjasama dengan Sompo Insurance Pak. Sompo SOMPO. Oke. Yang dari Jepang, itu lumayan terkenal juga sih. I see. Gitu. Oke Pak, cukup Pak. Mungkin terima kasih atas bantuan counternya untuk kita jawab. Sama-sama Pak. Thank you Pak. Thank you Oski. Mungkin lanjut yang tadi Jeffrey dari Citra Landmark. Halo Pak, saya Jeffrey dari Citra Landmark Pak. Halo Pak. Pak Vincent, salam kenal. Iya. Saya mau nanya, yang pertama tuh gini Pak, untuk standarisasi dari interior sendiri, apakah ada standarisasi dari Travelio? Apakah unitnya itu dari beberapa investor itu harus samakah untuk interiornya? Yang pertama, yang kedua, untuk pangsa pasarnya sendiri dari Citra Landmark ini kan memang kita posisinya itu kan di Jakarta Timur Pak. Setahu saya memang dari segi hotel untuk di daerah Jakarta Timur itu kan sangat minim, kecuali di daerah Cawang ya Pak. Betul. Nah, jadi menurut saya okupansi dari daerah Ciracas sendiri itu seperti apa untuk kedepannya dan dalam jangka waktu 3 tahun bahkan 4 tahun ke depan itu seperti apa secara okupansinya. Terus yang ketiga, yang terakhir ini, apakah konsumen itu atau owner ini atau pemilik ini harus menandatangani kontrak dengan Travelio dalam jangka waktu misalkan 5 tahun ataukah 3 tahun atau 1 tahun untuk kontrak dengan Travelio. Seperti itu sih Pak dalam segi sewanya. Betul. Itu sih yang saya ingin tanyakan. Jadi karena beberapa konsumen tim saya itu ada yang menanyakan gini, kemarin ada sempat ngedefense dalam artian gini, saya sempat kerjasama dengan Travelio, itu saya juga dari pemilik owner yang misalkan memang ada keluarga atau sanak saudara yang mau nginep, itu nggak bisa karena memang sudah dikelola Travelio, karena saya sudah kontrak katanya seperti itu. Nah, jadi untuk menanggulangi atau untuk bisa dikatakan untuk bisa lebih fleksibelnya itu, apakah ada jalan atau ada solusi dari Travelio sih? Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Oke, dari yang pertama dulu ya Pak, dari mengenai standarisasi furnishing. Kalau di Travelio itu memang unit-unit yang dipasarkan lewat Travelio itu harus semuanya fully furnished Pak.
Jadi fully furnished sesuai standar Travelio. Kalau biasa kita tulis seperti itu. Nah, kalau ditanya standar Travelio seperti apa, kita ini sebenarnya standarnya ini lebih ke kelengkapan. Jadi kita ada list of items ya yang mesti dipenuhin oleh si owner, yang harus dipenuhin. Waktu itu saya pernah sharing juga ke Pak Radit ya. Jadi itu yang sebenarnya harus dipenuhin oleh owner ya. Kalau soal desain itu tergantung selera, tergantung mahalnya gimana, itu kita balikin lagi ke owner mau seperti apa. Tapi satu hal begini, kalau ditanya ngaruh atau enggak, ngaruh banget Pak. Kenapa? Karena di kita itu what you see what you get. Di website kita tadi saya bilang foto sama-sama pakai foto profesional, ya kan, dikasih virtual tour juga. Jadi kalau furniture-nya biasa sama furniture-nya yang oke, itu kelihatan Mbak, kelihatan banget. Dan ya orang kalau misalnya Bapak lihat listing, ada yang A ini biasa, yang B ini agak lebih nyentrik dikit gitu, misalnya desainnya beda dikit, itu dia pasti pilih yang B gitu kan. Karena jujur di saya kebetulan saya ada megang salah satu investor yang so far udah nitipin 9 apartemen di Travelio. Itu apartemen dia so far laku semua. Karena kenapa? Karena dia berani spending untuk furnishingnya. Itu apartemen dia studio doang dia habis 100 sampai 150 juta. Saya bilang, wah gila, ini kemahalan Bu. Tapi buat dia nggak apa-apa, saya hobi katanya. Dia hobi, dia desain, ya laku gitu kan. Itu kalau soal furnishing. Jadi tergantung dari ownernya, tapi ya mungkin boleh diedukasi, dikasih tahu lebih baik lebih bagus. Cuman lihat-lihat juga lokasinya, lihat-lihat juga pricingnya. Nah, ini langsung ke pertanyaan kedua. Kemarin kan untuk Citra Landmark, kebetulan saya yang ngelakuin visibility study-nya juga. Kalau secara tempat, lokasi, sebenarnya arahnya ini lebih ke long term rental ya. Sebenarnya tempat tinggal alternatif. Kenapa? Karena satu di Ciracas ini, satu masih Jakarta, dua ntar mode transportasinya kan ada LRT ya kan, dan sekarang ini tol Jakarta Bogor itu tuh kalau saya lihat yang arah sana udah nggak terlalu macet lagi, udah nggak kayak dulu kayaknya tiap kali macet banget. Di situ udah lebih mendingan. Jadi kayaknya lebih ke long term rental. Tapi ada potensi juga untuk short term rental. Kenapa? Karena dekat sama Taman Mini, which is ya mungkin nggak terlalu gimana banget, tapi ada potensi juga kalau nanti ke depannya Taman Mininya dipugar atau gimana, orang-orang dari daerah ya bisa juga sih sebenarnya untuk grab market di Citra Landmark ini. Kalau untuk Bandara Halim sendiri Pak, bisa nge-grab nggak sih Pak kalau kita dari konsumen-konsumen dari sana? Karena kalau saya lihat itu untuk The Hive Best Western itu memang okupansinya, kalau saya dengar ya Pak, kalau yang saya tahu itu sampai 90% dari rata-rata pengunjung ini bandara gitu. Kita bisa nggak sih nge-grab? Bisa nge-grab nggak sih Pak sebenarnya untuk ke daerah Ciracas ini? Kalau Halim menurut saya itu udah di-cater sama yang daerah Cawang, Mbak. Kalau menurut saya, cuman bisa beda juga ya, mungkin bisa terjadi yang sebaliknya. Karena jujur skalanya dari Halim Perdana ini kita lihat nggak terlalu gede, karena memang kan ini cuman airport yang diperbantukan karena Soekarno-Hatta pembangunannya belum selesai kan. Begitu nanti udah selesai kan Halim Perdana Kusuma mau dibalikin jadi bandara private lagi, jadi bandara militer lagi. Ke depannya begitu Terminal 4 sama Terminal 2-nya udah dipugar, kayak katanya sih mau dibalikin begitu lagi. Jadi sebenarnya marketnya untuk ke depannya in the future kayaknya nggak terlalu itu. Makanya kemarin pas saya bikin visibility study untuk Citra Landmark, saya nggak masukin Halim sih sebenarnya. Padahal sebenarnya kan tinggal putar balik tol udah nyampe gitu loh. Benar Pak, benar gitu. Saya ngelihatnya sih begitu ya. Tapi baik again mungkin kalau ke depannya lebih beda, mungkin bisa beda lagi. Nah, kalau jawab yang pertanyaan ketiga mengenai kontrak. Kalau dengan Travelio itu sebenarnya untuk owner satuan itu minimal length of contract-nya itu 1 tahun. Ya. Cuman saya belum discuss lagi dengan Pak Radit yang program yang Citra Landmark ini nanti kita mau bikin beberapa lama. Kalau misalnya kita mau include dengan furnishing segala macam itu berapa lama? Itu balik lagi tergantung agreement. Tapi kalau yang lepas dari program developer benar-benar satuan itu minimal 1 tahun. Nah, cuman kalau ada isu, nanti kalau saudara saya mau pakai gimana, mau gimana, itu sebenarnya
lebih ke ini, lebih ke di Travelio ini sebenarnya kita ngasih dalam 1 tahun itu kita kasih ada 18 hari yang owner boleh pakai sendiri nggak bayar, cuma bayar cleaning fee-nya doang. Itu ada sebenarnya. Oke, jadi kayak model kondotel ya Pak ya? Betul. Mirip-mirip ya. Oke. Betul. Kondotel. Tapi cuman kalau misalnya dia bilang, oh saya mau pakainya sebulan 2 bulan begitu, ya kalau saya sih akan saya ngarahin mendingan you sewa aja gitu loh, karena kalau misalnya kita ngasihnya lebih juga potensi pendapatannya juga kurang gitu loh. Iya, oke deh Pak. Thank you banget Pak. Sama-sama. Kejawab semua ini karena banyak sih konsumen yang nanyain untuk perihal berapa. Tadi sih udah ada pertanyaan yang udah sampaikan sama Pak Benny juga sih. Thank you. Oke Pak, thank you. Yuk, sama-sama Pak. Halo, selamat Ya. siang Pak Vincent. Iya. Ya, silakan. Siang Pak, Gamal. silakan Pak. Pak, saya Gamal dari Newton. Iya, salam kenal Pak. Mau tambah sedikit Pak. Mm-mm. Kemarin tuh ada beberapa, kan kita memang udah sounding kan. Mm-mm. Jadi kalau owner yang unitnya kayak Newton 1 nih udah mau jadi, terus kedepannya mungkin kita nanti akan ada kerjasama ya Pak ya sama Travelio. Mm-mm. Nah, itu payment ke ownernya seperti apa ya Pak skemanya Pak? Oh, Oke, pertanyaannya paymentnya gimana ya Pak? Betul, misalnya nih owner, let's say ya udah kita agreement 1 atau 2 tahun. Nah, dari Travelio term paymentnya ke owner itu seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau untuk payment ke owner itu kita biasanya lakuin payment itu tiap tanggal 15 setiap bulannya. Jadi cycle kita itu 20 ke 20, tanggal 20 ke tanggal 20, tapi dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kita bayarnya per bulan kalau ada transaksi. Jadi gini, mereka memang kontrak 1 tahun sama kita, tapi kita itu hanya dapat fee yang tadi 8515 atau 7525 itu kalau ada penyewanya aja. Jadi kalau nggak ada penyewa sebenarnya nggak ada cost apa-apa ke owner, kecuali ya premi asuransi ya. Premi asuransi itu kan kewajiban. Tapi kalau secara recurring cost itu nggak ada, dan kita bayarnya itu tergantung apa adanya aja. Misalnya let's say dalam 1 bulan ini ada 3 transaksi harian, mingguan, terus 1 bulan. Ya udah, itu yang kita bayarkan ke owner. Oke. Kalau untuk yang tahunan Pak? Nah, ini yang uniknya. Kalau tahunan di kita itu sebenarnya banyakan orang sewa tahunan di kita tuh dia bayarnya bulanan. Dia kontraknya setahun tapi bayarnya bulanan. Nah, tapi nggak langsung serta-merta harga tahunan kita bagi 12 ya. Jadi biasanya tuh owner itu akan dapatnya lebih gede, sekitar 20-30%, karena dia bayarnya bulanan. Oh, oke. Ya, jadi contoh kalau mungkin Bapak bisa coba lihat juga di website kita kalau Bapak mau tahu kira-kira bayarnya seperti apa. Dia tuh ada installment yang nggak pakai bank. Jadi dia nyicil bukan nyicil juga ya. Jadi dia bayarnya bulanan gitu, kayak bayar kos. Tapi kontrak setahun. Betul, itu salah satu added value-nya Gamal. Salah satu kekuatannya di situ tuh, bisa setahun tapi memang pembayarannya bisa bulanan gitu. Oke, cukup jelas sih Pak. Soalnya kemarin ada beberapa owner yang menanyakan ini Pak. Iya, betul. Iya. Betul, iya. Oke, baik. Nanti ya, thank you. Apa ada satu lagi mungkin dari tadi mewakili proyek-proyek sudah ada Puri, ada Newton, ada Bali, ada Digital Landmark. Mungkin ada satu lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, sudah 1,5 jam, tidak berasa sekali, Pak Vincent. Ya, saya cuma bilang minta waktu cuma 1 jam sebenarnya, tapi bablas, nggak apa-apa lah ya Pak, mengganggu waktunya Pak Vincent nih. Nggak apa-apa Pak, kita juga work from home, kalau nggak ada begininya berasa nggak kerja. Iya, betul sekali. Oke, baik, jadi terima kasih Pak Vincent. Nanti saya minta izin untuk men-share WhatsApp-nya, nomor teleponnya Bapak kepada rekan-rekan untuk
mereka mungkin akan bertanya-tanya sedikit mewakili konsumen ya. Boleh. Karena buat saya tentunya adalah memang yang saat ini kita pasarkan kepada orang itu tidak hanya produk saja, tidak bisa hanya produk saja. Maksudnya saya tidak bisa cukup confident bahwa ini proyek Ciputra loh gitu ya, serta merta itu membuat mereka menarik. Maka saya harus menambahkan added value. Itulah yang menginspirasi Citra Landmark untuk kami menggandeng beberapa brand sehingga secara bersama-sama. Nah, dan saya melihat bahwa memang Travelio itu adalah suatu solusi cerdas ya. Solusi luar biasa ya, dengan kondisi market yang saat ini ada begitu banyak investor apartemen yang nggak ngerti unitnya ini mau diapakan dan bingung gitu ya, bingung ini mau diapain ini gitu ya. Dan munculnya Travelio itu menurut saya memang luar biasa sekali, cerdas sekali ya. Jadi saya yakin orang di sana yang kemarin sedang mikir, yang dulu itu pertanyaan yang paling sering ditanya orang, yang unit saya yang kemarin saya beli aja masih belum ada yang nyewa, sekarang mau invest lagi. Nah, itu tuh pertanyaan jawaban yang paling sering diterima oleh teman-teman sales saya. Nah, dengan adanya Travelio ini sangat membantu bahwa mereka dikelola oleh Anda. Itu sudah sangat brilian sekali menurut saya. Memang pertanyaan saya tadi itu sebenarnya adalah bahwa sebenarnya ya, bahwa melihat ke depan ya, mungkin akan ada beberapa yang berusaha untuk membuat startup tandingan ala Travelio. Betul, pasti. Ya, itu pasti itu ya, karena saya yakin karena bisnis ini nih, Anda yang Travelio ini yang menginisiatif di pertama gitu ya. Dan langsung cepat boom sekali gitu ya, dan memberi solusi begitu banyak orang. Tapi saya juga yakin bahwa pasti muncul macam-macam nih yang mirip-mirip gitu ya. Betul. Mirip-mirip gitu. Betul. Ya, saya pasti ya, pasti itu ya, di segala lini industri apapun pasti ini, apakah itu memang sudah diantisipasi, saya yakin sudah pasti diantisipasi lah sama Travelio, Pak, gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan semua bahwa untuk proyek Puri itu kami ya, kemarin saya juga sudah diskusi juga dengan Vincent bahwa untuk proyek Puri kami juga mengeluarkan sebuah program best deal ya. Program best deal itu adalah program yang saat ini dengan harga yang sekarang gitu ya, kemudian dengan kondisi corona dan sebagainya ini saya wajib memberikan promo. Jadi promonya ini adalah free furnishing, free elektronik, free kitchen equipment, kemudian free IPL, free parkir, free provisi, free administrasi, dan dikelola oleh Travelio. Wah, tepuk tangan dong, programnya maut nih. Mantap ini ya, mantap ini ya. Semoga ini bisa memberi solusi untuk yang Puri, sedangkan Citra Landmark kan kita juga sedang berjalan. Newton yang nanti kita akan pikirin lagi, cuman kenapa kalau kayak Newton itu mungkin memang Puri itu karena unitnya sudah ready sehingga cukup mudah, langsung dijual, langsung dikelola oleh Travelio. Kalau Newton 2 kan barangnya belum jadi gitu ya, jadi tidak bisa ya, Newton 2 kan barang belum jadi, sedangkan kalau Newton 1 memang barang sudah jadi, tapi saya tidak ada unit yang saya jual, jadi kemasannya berbeda-beda lah, Vincent. Ya, kemasannya nanti mungkin kalau yang Newton itu lebih ke yang gimana referral aja ya. Iya. Betul. Yang Newton 2 mungkin yang begitu ya. Oke, baik kalau begitu Vincent, terima kasih atas waktunya. Mungkin teman-teman beri tepuk tangan dulu dong untuk speaker kita hari ini. Thank you Pak Vincent. Thank you teman-teman. Thank you Vincent. Thank you Pak Vincent. Untuk undangannya. Thank you Pak Vincent. Yuk. Thank you Pak. Saya Japri ya Pak ya, Pak Vincent ya. Siap. Nah mungkin atau gini Pak, saya kalau boleh usul untuk pertanyaan supaya teman-teman semua ada ya. Ini mungkin ada kalau dibikin grup gimana Pak? Jadi supaya pertanyaan, misalnya contoh nih, kita bikin grup khusus untuk yang marketing Ciputra nih.
nanti kalau kita mau bikin Iya. ini. Jadi supaya Boleh aja, Pak. pertanyaan biar teman-teman yang ada yang ini juga teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu. Oh, pertanyaannya ada Oke, juga nih yang nanya sip. begini nih. Gitu. Boleh. Nanti saya bikin grup untuk leader. Jadi tidak perlu all sales. Jadi sales kan bisa nanya ke leadernya Leadernya, bisa betul. nanya di grup. Betul. Setuju sekali. Setuju Pak, setuju. Setuju banget. Ya. Gitu. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Vincent. Ya, sama-sama Atas Pak Radit. waktu dan Thank you teman-teman kesediaannya ya. semua untuk waktunya juga. Ya, Thank you, thank you thank you, semuanya. Pak Vincent. Terima kasih teman-teman Terima kasih, Ciputra. Pak Vincent. Stay home. Terima kasih Thank you Pak semuanya. Vincent. Yuk. Ya, thank you.